على نبينا رسول الله المصطفى وعلى أهله وأصحابه أهل الصدق والوفاء ومن تبع هداه إلى يوم الجزاء. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز من اتقى وقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمين. وبعد. Alhamdulillah bifadlillah wa rahmatih, dengan segenap karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dari awal tadi kita telah memanjatkan segala puji dan syukur kehadiratnya. Tentu atas segala limpahan nikmat yang tercurah kepada kita semua. Salawat salam juga telah kita sajikan kepada baginda junjungan alam, guru besar kita semua, guru di atas guru. Tentu dialah Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta segala keluarganya, para sahabatnya radhiyallahu anhum. Kemudian kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, para ulama, warasatul anbiya, bapak ibu guru kita, bapak ibu dosen kita, orang-orang yang berjasa pada kita, yang menyebabkan kita yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, yang tadinya tidak paham menjadi paham akan ilmu-ilmu, terutama ilmu-ilmu Islam. Juga yang tak kalah pentingnya, bahkan sangat pentingnya, itu kedua orang tua kita, generasi sebelum kita yang menyebabkan kita lahir ke alam dunia ini. Kalau dulu Bung Karno pernah menyampaikan jas merah, jangan sekali-kali lupakan sejarah. Sejarah yang dimaksud adalah bukan sejarah negara ini saja yang tadinya tidak merdeka menjadi bebas dari jajahan, menjadi merdeka. Namun juga sejarah keberadaan diri kita pun jangan sampai kita lupakan, bahkan wajib kita ingat, supaya kita tahu diri, tahu diuntung, tahu bersyukur bahwa kita bisa begini dan begitu, tak pernah lepas daripada peran orang-orang sebelum kita yang lebih dulu hidup dan lebih berpengalaman. Walaupun mereka sudah wafat, tapi mereka amal kebaikannya tetap ada mengalir pada diri kita. Tuan-tuan sekalian yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah juga kita bersyukur bahwa kita masih tetap berada di dalam nikmat yang tertinggi, termulia, teragung, yakni nikmat iman dan Islam, yang salah satu manifestasi atau bukti perwujudannya adalah dengan kita dapat melaksanakan amal ibadah Jumat, terutama mendengarkan khutbah dan khatib sebagai penyampai khutbah. Juga kita melaksanakan salat Jumat berjamaah nantinya. Sesungguhnya hal ini takkan mungkin terjadi tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tanpa usaha kita yang Allah izinkan tentunya. Karena dengan datangnya kita ke Masjid As-Sabirin Al-Azhar ini, kita berarti Allah kehendaki untuk berangkat ke sini. Inilah hal yang betul-betul patut kita syukuri. Kita ada upaya untuk datang ke sini, karena masih banyak orang-orang di luar sana yang ternyata hatinya belum terpanggil untuk melaksanakan ibadah Jumat. Masih banyak. Entahlah itu karena kesibukan dunianya, entah juga mungkin karena penyakit yang diidapnya, atau juga lebih dari itu karena dia sudah berpindah ke alam yang lain, berpulang ke rahmatullah, sehingga tidak melaksanakan, tidak bisa merasakan kenikmatan ibadah Jumat ini. Maka patutlah kita bersyukur
12:15 p.m. Alhamdulillah kita dapat melaksanakan ibadah Jumat yang penuh keberkahan. Alhamdulillah. Maka usaha dalam menggapai ridha Allah ini penting. Siapapun yang datang menghadiri ibadah Jumat ini, mudah-mudahan dengan hadirnya kita di sini, iman takwa kita makin meningkat. Iman Islam kita juga makin kuat, bukan malah makin melemah. Kita datang di sini bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban, bukan hanya sekedar malu dilihat orang kenapa tidak Jumatan, tapi kita datang ke sini karena menjalankan perintah Allah dan butuh kita ini semua kepada Allah. Kita butuh kepada Allah. Sebagaimana saya ini seorang tunanetra, saya Abi Hilman adalah tunanetra, pengelola Yayasan Taman Pendidikan Al-Quran Istimewa Tunanetra. Menghadiri ibadah Jumat, baik itu mungkin sebagai khatib ataupun bukan, itu karena butuh kepada Allah. Dan perlu kita ingat, siapapun yang butuh kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan segala kebutuhannya. Kebutuhan kita semoga Allah cukupkan, karena Allah Maha mengetahui mana kebutuhan kita, mana keinginan kita. Jadi bersungguh-sungguhlah kita dalam menggapai kebutuhan itu. Sungguh-sungguh. Sekarang ini, akhir-akhir ini ya, yang khatib temukan, banyak sekali orang yang tidak sungguh-sungguh dalam menggapai kebutuhannya. Apalagi kebutuhan dalam menambah keilmuannya, walaupun tidak akan mungkin banyak. Sebab Tuhan menyatakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tidaklah kamu semua diberikan ilmu kecuali hanya sedikit. Memang sedikit, tapi tugas kita untuk menambah ilmu, menambah terus. Makin kita tambah makin kurang ilmu kita, makin kita tambah makin haus kita akan ilmu. Harus begitu. Dan ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang diamalkan, yang bermanfaat bagi orang lain, apalagi bagi diri sendiri. Kesungguhan kita dikurang. Di sini alhamdulillah di Masjid As-Sabirin, di kompleks sekolah Al-Azharin, alhamdulillah khatib berkumpul dengan dari mulai marbot, kemudian guru-guru sivitas Al-Azhar yang lainnya, yang dengan tidak mengurangi rasa hormat tak dapat khatib sebutkan satu demi satu. Berkumpul juga dengan sebagian peserta didik Al-Azhar. Alhamdulillah terdiri dari orang-orang yang semangat dan ada kurban untuk belajar. Barangkali orang tuanya menitipkan dengan sekuat-kuatnya kemampuan, baik itu ekonomi atau mengantarkan ananda tercintanya, dan para ananda pun juga belajar sebagai ustaz didik yang baik. Dengan pengorbanan itu maka keberkahan ilmu makin meningkat. Barangkali di sini lebih mendominasi dari segi biaya, yang insya Allah lebih tinggi daripada sekolah-sekolah kebanyakan. Tapi ilmu akan ditambah, akan lebih berkah rasanya, dan pasti akan dapat diamalkan dengan sebaik-baiknya. Tidak sembarangan orang mencari ilmu ini, tapi tentu itu disesuaikan dengan kadar kemampuan. Karena begini, khatib adalah pengelola yayasan yang tadi diceritakan, yang sudah dipaparkan di awal. Singkat namanya adalah TPA-IT atau Taman Pendidikan Al-Quran Istimewa Tunanetra. Satu pun dari santri yang khatib miliki, anak-anak TPA-nya semua tidak ada yang dipungut biaya, karena mereka tunanetra dan mereka datang dari berbagai tempat yang cukup jauh. Dan khatib tidak tega untuk menagih biaya kepada mereka yang diantar oleh orang-orang tuanya masing-masing, tapi semangat untuk belajar. Ini sekedar khatib gambarkan saja bahwa betapa banyak orang-orang yang seperti itu, sehingga khatib harus mencari sponsor dari yang lain. Yang mudah-mudahan dari jamaah sekalian ada yang terketuk hati untuk mensponsori perjuangan khatib. Sengaja khatib ceritakan ini supaya timbul semangat bahwa para nandanya yang barangkali Allah curahkan kenormalan secara fisik, itu harus bersyukur
dan belajarnya harus demikian. Seusia para nanda kita yang insya Allah soleh-soleh ini berlari-lari dengan riang gembira, main-main dengan sesama kawannya. Saudara bandingkan dengan anak yang seusia, seumuran dengan para nanda yang ada di sini. Kalaupun main-main paling hanya modal kata-kata, hanya ngobrol-ngobrol saja. Tidak seriang gembira, loncat sana loncat sini seperti para nanda yang ada di sini. Tapi mereka semua yang paling penting semangat untuk belajar. Dan orang tuanya menginginkan bahwa anak saya sudah seperti ini, mohon mudah-mudahan ada kelebihan kepada Allah, ya, ada kelebihan dari Allah dalam hal yang lain. Itu yang diharapkan. Ada kesungguhan untuk belajar. Tuan-tuan sekalian pun juga yang sudah berumur, mestilah harus semangat pula dalam menggapai keilmuan. Jangan puas dengan apa yang ada. Disindirkan oleh Allah dalam surah Abasa yang tadi potongannya sudah khatib bacakan ya. Itu amma man istaghna. Banyak orang yang hidup di alam dunia ini suka merasa cukup dengan apa yang ada, apalagi tentang ilmu-ilmu keislaman. Sudah cukuplah. Yang penting saya sudah bisa ngaji dan anak saya yang penting harus belajar lebih baik dari kita. Iya boleh, punya cita-cita seperti itu boleh. Anak kita harus lebih baik dari kita. Sedangkan kita bagaimana berusaha untuk memperbaiki diri? Apakah kita cukup puas anak kita rajin sholat sedangkan kita tidak? Apakah kita cukup puas ketika anak kita rajin ke masjid sedangkan kita santai-santai di rumah? Apakah cukup puas? Apakah kita menyaksikan anak-anak kita ini bagus bacaan Al-Qurannya sedangkan kita tidak? Apakah puas di sana? Ini renungan buat kita semua. Sedangkan kami para tunanetra mengusahakan bela-belainlah kalau kata anak sekarang belajar Al-Quran dengan segala macam kesusahan. Maka Khatib ingin menyampaikan potongan ayat dari Al-Quran surah Abasa tadi. Ada 3 modal. Ada 3 modal utama untuk kita menggapai atau berusaha dalam sungguh-sungguh supaya kita ini mengejar ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang di dalamnya ada keilmuan, keimanan dan seterusnya. Ada ditinggikan derajat dan sebagainya yang baik-baik dari Allah. Ada 3 hal. Ini yang diambil dari intibar seorang sahabat Nabi yang termasuk 10 sahabat terbaik, yang termasuk juga 10 orang yang masuk jamin surga. Ialah Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu anhu, pejuang disabilitas dan pejuang Islam tentunya. Apa 3 modal itu? Tadi Khatib sudah membacakan 2 ayat dari surah Abasa yang kita mungkin sudah pada hafal. Tapi banyak orang yang hafal tinggal hafal sekian juz, namun ternyata dari segi arti, makna belum pada paham. Oleh karena kita harus mendalami Al-Quran sampai ke dalam-dalamnya, jangan baru kulit sudah puas. Apa itu? Wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha. Yang pertama modalnya adalah ja'a. Wa amma man ja'aka. Abdullah bin Ummi Maktum atau dikenal dengan sahabat Ummi Maktum radhiyallahu anhu. Modal utama yang pertama adalah datangi ilmu. Yang kedua, yas'a, berusaha supaya ilmu itu dekat selalu dengan dia. Datangi Nabi supaya Nabi cinta kepadanya. Dengan mendatangi Nabi, maka yang paling utama ridha Allah akan turun. Dengan mendatangi Nabi, maka ilmu akan dia dapat, keridhaan Allah juga akan dia dapat, dan dia berusaha untuk mempertahankan itu semua. Dan satu lagi yang terakhir adalah yakhsha, dia takut kalau kehilangan itu semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang kita semua sebagai orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalan Allah, yang berusaha untuk mempertahankan 3 hal tadi. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.